deh. Jadi gak enak ngomongnya tadi hujat lagi. Aku udah ngeklaim diri sendiri sih. Siapa sih nih artis papan atas dari mana? Gitu. Dibikin sendiri kan. Nama selebgram tuh gak dibikin sendiri. Buat dokter itu kan dokter itu botox. Dan dokter itu ya gagal kan nih. Kamu tuh kira-kira bisnis apa sih yang cocok buat kita mulai itu ya kayak seumuran aku? Karena mungkin menurut aku sih karena sekarang eranya lagi digital banget nih. Betul. Jadi mungkin menurut aku lebih banyak belajar tentang itu gak sih? Aku sih. Hai guys, oke jadi balik lagi sama gue Freya dan ini juga rekan gue Farah. Gue kayaknya kalau dipanggil selalu gini gitu ya. Dan di sini juga ada Natasha. Gini ya. Kamera juga ya. Halo. Hai circle kita, nama saya Natasha. Nama circle kita apa? Nama circle kita apa? Halo. Ini ya, jadi gak enak deh. Jadi gak enak ngomongnya tadi hujat lagi. Aku udah ngeklaim diri sendiri sih. Siapa sih nih artis papan atas dari mana? Gitu. Oke. Kamu dari mana sayang kok temen hari ini lagi free? Biasanya kamu sibuk banget pulang. Aku itu memang hari-hari sebenarnya kegiatan tuh harus aku isi sendiri ya. Tapi ya gak apa-apa, emang aku lagi memang menyediakan waktuku karena kamu udah nungguin aku dari minggu lalu ya kan. Karena aku sakit. Aku tuh sebenarnya kemarin sempat sakit guys. Iya, tadinya mau kemarin ya, cuma dia lagi sakit dia nggak bisa. Jadi baru bisa hari ini udah fresh. Udah fresh. Udah fresh. Ya lihat mukanya. Kurang fresh apa dia kayak buah baru datang gitu ya. Fresh. Oke. Kita mau ngapain sih? Ngobrol-ngobrol seru gak Ngobrol sih? seru kali ya. Cerita apa ya kita hari ini? Udah lama nih kita nggak ketemu Natasha tuh. Udah lama banget guys. Karena dia menggebu-gebu pengen banget ikut podcast kita. Cuman waktunya emang. Karena kita udah lama nggak Walaupun aku tampak ngobrol-ngobrol. di kamera tuh kayak gitu Apa tapi ya? aku coba ya, iya kan. Siapa tahu aku bener-bener seperti nama geng kita. Apa sih namanya? Coba disebut dong. Boleh Kan dong disebut. ngomongnya selebgram. Kedengeran gak? Nanti dihujat lagi kalau didengar. Terus habis itu kayak apa namanya? Jadi itu nggak dibikin sendiri kan? Nama selebgram tuh nggak dibikin sendiri. Oh ini kita Gimana, ceritain Farah? sebelumnya di Coba ya. podcast kita sebelumnya. Udah Cara- pernah. udah Kalau pernah. kalian tuh yang ada kita bahas masalah selebgram gitu. Jadi kita pernah bahas di episode awal-awal. Ya kalau kalian nonton itu kita bahas soal selebgram. Nah sebenarnya selebgram itu adalah sebuah grup yang dimana isinya ada Natasha juga, aku, Freya dan nanti kita undang yang lainnya gitu. Jadi kenapa sih dinamain selebgram? Karena mungkin sebenarnya mental kita udah seperti seleb kali ya. Kalau menurut aku sih lebih ke sana. Iya kan? Mental kita kan lebih yang kayak gitu loh. Chill gitu kan. Dilihatnya seneng aja sama orang-orang. Happy aja gitu. Duitnya Cuma dari dilihat mana dari sih? sosial media gitu. Langsung duitnya dari mana sih? Aku dari selebgram itu. Sekali karena isinya cuma broadcast kerjaan. Betul kan? Jadi kita tuh sama-sama ada event bareng, terus habis itu kita sering banget collab, terus habis itu kita sering ngumpul di situ, jadi muncullah circle itu bernama selebgram. Betul. Awalnya tuh kita traveling bareng. Ke Curug. Ya kemanapun itu maksudnya ya. Tapi ibu peri kita ini nggak ikut loh ke Curug. Waktu itu kok nggak ikut. Karena Dia lagi di Bali. Ke Bali. Iya, dia karena lagi di aku Bali. lagi Jadi di kita Bali. ke Bali lagi yang kita bahas ya. Iya, balik balik lagi. Gas ya. Kenapa sih Gas ya. orang suka banget ke Bali gitu? Capek gak sih di Bali? Ya enggak sih. Kenapa di grup kita kebetulan kita ada 7 orang. Salah satunya Natasha. Natasha nih kalau di selebgram dipanggilnya tuh Ibu Peri guys. Aduh, ibu peri. Ibu Peri. Aku yang ceritain ya. Mungkin karena hatiku besar. Layaknya ibu. Segini. Iya segini. Bahkan ke aku pun aku sebelum masuk selebgram dia jadi ibu peri aku, bukan hanya di selebgram Selain guys. hatinya besar, kantongnya juga besar. Nah itu Gitu. enggak. The one and only Ibu Peri. Ibu Peri kita. Udah baik hati dan bercuan-cuan loh ibu peri kita. Suka menghasilkan amin. cuan untuk yang lainnya. Amin, gitu. amin ya. Siapa yang mau cuan anak-anakku gitu. Kemarilah. Kerja. Maksudnya kerja. Maksudnya iya. Betul, kalau kerja
dia suka ada kerjaan yang membutuhkan lebih ke sharing job gitu, pertemanan sehat, mau semuanya upgrade. Betul gitu. banget. Bukan dijadikan saingan. Si sehat tuh. Kadang-kadang. Iya, tergantung ini masih Sehat dong. kalau Senin mah sehat terus lah. Kalau sendiri sehat, kalau udah bertujuan ya susah sehat. Iya, susah sih. Karena kita mau lari susah ya nggak Iya, sih? benar. Bener mau olahraga susah, kalau sendiri kan gampang. Iya, betul. Kadang tuh orang-orang kalau misalnya mandang kita tuh kayak ih anjir hidupnya enak banget sih. Kok dia liburan mulu sih, makan enak, makan cantik, dari mana sih uangnya, kan suka kayak gitu kan. Kan nggak tahu ya. Oh iya, kalau kita tuh pekerja bekerjanya keras. dari kepala sampai kaki sampai kepala ya, Paras. Betul, Kalau kaki bisa di kepala, kepala di kaki. benar. Bahkan kalau percaya nggak percaya kita semua itu kerja, ibaratnya kita pulang nih misalnya jam 10, jam 12 kita udah prepare lagi, kerja lagi pagi, terus pulang malam lagi, ketemu pagi lagi gitu terus. Benar, nggak pernah ngeliat matahari ya. Story-nya kayak gitu. Betul. Jadi jangan pernah ngajak orang yang kalian nggak tahu kehidupan di 24 jam hidupnya dia. Betul Hidupnya banget. nggak tuh keseharian maksudnya. Iya gak sih? Orang cuma ngeliat story 15 detik 1 menit paling lama, tapi bisa ngejudge orang sebegitunya kan kayak Apakah dia uang jatuh dari langit? Seperti betul, itu apa ya? jatuh dari pohon. Padahal aku kan cuman kayak gini dong. Mau pergi ya ke sini. Pas banget duitnya lagi ada. Betul. Mau beli ini pas banget. Makanya Betul orang tuh hidupnya harus banget. pas-pasan aja ya. Pas mau beli mobil ada. Beli rumah Ada. Mau jalan-jalan liburan ke luar negeri, Pak, ada. Kamu keluar negeri dikit lagi ya kan? Iya, seru banget ya. sebentar Sama siapa lagi. aja sayangku? Sama keluargaku. Sama keluarga kamu. Rame banget semua keluargaku. Aku kayaknya mau gak enak ngomongnya, aku mau Europe tour. liburan dia. Wih, seru banget Kan ya. ceritain dong. Rencananya aku mau ke Belanda, terus aku mau ke Spanyol, ke Paris, ke Brussels, ke Swiss, sama ke Jerman. Ih, Yes. seru Sekarang banget. ngerti kan kenapa dia pengen lebih perih. Karena dengan kehidupan hidup perih. Terbang kemana-mana. Betul banget lagi Pak. Betul loh dia. Masuk ya. Nomor rekening boleh. Ada ya. Oke, menurut Natasha nih gimana sih cara ngatur kehidupan sehari-hari lo sama kayak kerja gitu, sampai orang-orang nggak tahu apa sih kerjanya Natasha gitu. Oke. Gimana Jadi how to you aku itu kan sebenarnya handle? memang freelance aja. Basicnya freelance ya. Basicnya freelance. Terus aku juga punya bisnis IO gitu, yang aku juga punya partner di situ. Ya kalau misalnya freelance kan kita bisa ngatur ya. Ngatur jadwal sendiri guys. Enakan gitu. Enaknya gitu freelance ya. Jadi kita bisa atur waktu sendiri. Betul, Kapan kita mau liburan atau kapan kita mau family time, Betul mau banget. ketemu teman-teman. Gitu. Gitu caranya. Gitu. Gimana kamu selama jadi IO susah ngaturnya tuh gimana sih? Iya kan dia ribet banget nih benar, kalau di benar. satu event gitu. Betul. Karena aku bekerjanya lebih banyak ke government, ke BUMN, itu pasti banyak kayak surat-suratnya, alur penagihannya itu emang bener-bener nggak bisa sembarangan sih gitu. Lebih susah tuh di bagian itu. Karena kan Nggak semua kalau orang bisa dan kalau ngerti government ya. itu kan mereka kan nggak semua orang bisa dan ngerti gitu, karena di government itu kan mereka itu nggak pernah bisa apa ya, maksudnya keluarin kayak cash di depan dan lain sebagainya, jadi lebih kayak susahnya tuh pas bagian itu. Tapi overall dari stres kerjaannya itu masih bisa dihandle sih kalau menurutku gitu ya. Sih. Iya, gitu Mau kan. tipsnya dong gimana kamu awal-awal bisa terjun ke dunia IO? Emang karena kamu passion kamu di situ atau gimana? Iya, karena sebenarnya passionku pertama di situ. Aku kayaknya bukan tipikal orang yang bisa bekerja tuh kayak 9 to 5 gitu. Aku tuh kayaknya nggak bisa kerja di kantor banget gitu, yang kayak harus lembur dan lain sebagainya. Terus Rutin ya, pagi betul. jalan, sore pulang. Gitu. Awalnya aku mulai dari Asher dulu, habis itu aku juga punya partner yang memang bergerak di bidang IO itu. Akhirnya aku diajarin sama dia gitu, dan aku merasa kayak oh iya, emangnya soul aku di situ gitu. Seperti itu. Jangan lihat dari sosial media emang kita hihi aja kalau di sosial media tuh kayak otaknya tuh kosong gitu ya. Padahal kerjaannya nguras otak. Betul sekali
ada sambil senyum ya. Udah ngurus foto yang harus penting kalau dipaksa senyum senyum orang gitu. nggak boleh ngeliat sedihnya nggak sih, nggak boleh ngeliat susahnya. Iya jangan Yang kalian tahu kita happy aja. Kenapa Caca. sih? Nah ini loh kita tuh maksudnya contoh buat teman-teman sekalian kita ngeliat nih sosok Natasha ini memang sukses di usia muda. Bisa dibilang Bisa sukses. dibilang di sukses. usia Amin ya. muda. Betul Amin, betul amin. dong. Mudah-mudahan Udah ya. ada Nggak sukses goals banget, yang tapi- udah tercapai. Betul. gitu. Pelan-pelan emang ada sih. Maksudnya udah mulai beresin, ngelis apa aja nih harus ini next step-nya aku harus ngapain, Betul, lebih kayak betul, gitu. betul. Walaupun di rumah kan makannya cuma nasi sama garam, tapi kan yang penting kan foto Lo percaya, papanya. lo percaya. Yang penting foto Yang penting papanya kita kan. secara apa walaupun Iya. kalian gak tau kita makanan nasi sama garam, nasi sama telur dadar gitu. Hari-hari. Betul. Sama Kan kita kopi. nggak tahu. Seduh. Indomie. ya, Yang penting kan gitu. perginya itu. Lihat Yang aja penting cepat kalian di tahu Instagram. kita di Eropa. Makannya tetap Lagi- nasi dan lagi garam. begini, Tapi ya. aku jujur, aku tuh temenan sama Kak Natasha, aku tuh belajar dari gimana cara kamu tuh mengatur keuangan. Oke. Karena kamu menurut Dia aku manage tuh uangnya bisa dia tuh bagus manage sih. itu bagus banget sih. Hmm. Boleh dong tipsnya. Oke, cantik. kalau menurut aku utamakan kayak cicilan-cicilan yang harus dibayar kayak gitu. Menurut aku kayak kita tuh selalu bisa mengesampingkan keinginan-keinginan kita, misalkan beli baju, beli alat makeup itu bisa kita kesampingin. Tapi kayak kita tuh kalau menurut aku ya sebagai manusia itu harus punya cicilan supaya kita juga bisa punya tanggung jawab akan itu gitu. Jadi kita tahu nih, betul kita kerja untuk apa. Capek-capek itu apa yang kita Kelihatan dapetin hasilnya. Betul. gitu dibanding aku tuh bukan orang yang suka terlalu dandan banget atau yang kayak beli-beli barang-barang yang branded kecuali kalau ada yang beliin ya. Kecuali Nggak kalau ada yang nolak beliin juga. ya. Tapi emang aku Ya, gitu. kalau dibeliin ya gimana ya gitu. Betul. Dan selalu punya rekening yang berbeda di mana kamu harus Nabung, bisa nabung dan betul. kamu Nabung ya itu gitu benar. penting banget sih Betul. nabung. Betul. Tapi kalau kita tertarik banget kalau nabung sama mata uang. Menurut kamu gimana nabung sama mata uang tuh? Nabung dengan mata uang itu menurut aku kurang bagus sebenarnya. Kurang bagus. Oh, Iya, kenapa tuh? karena case dari mamaku itu selalu nyimpan uang-uang zaman dulu nih. Kayak misalkan 50 ribuan zaman dulu. Terus uang-uang yang kayak gitu, uang-uang lama lah. Nah, kita kan cari peminat si kolektor uang ini kan susah nih. Susah. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan kamu punya uang mata uang lain gitu, mata uang asing, lebih baik kamu convert mumpung nilainya lagi bagus. Sekarang kursnya lagi bagus, kamu convert ke emas yang harganya itu nggak turun kayak gitu. Itu investasi yang menaik ya gitu menurut aku. Daripada mata uang lebih baik. Betul. Dan sekarang kamu kalau misalnya boleh tahu kamu lagi fokusnya nabung apa nih? Aku sebenarnya lagi fokusnya nabungnya ke emas. Nabung Kayak pahala gitu. dia. Sama pahala juga ya. Secara kan aku Nabung kan pahala dia. amal dan perbuatan sini nih, dosanya segini. Iya. Jadi itu susah Mau nih ya. disinkronin dulu. Itu aja gak naik sinkronnya. Iya. Susah Banget. Betul. Gitu. Lebih kayak gitu sih. Kira-kira nih sosok kakak Natasha. Hmm. Kan adik-adikmu ini kan masih muda-muda banget nih. Kita ingin Dia juga masih muda. Ya, aku tuh kayak Gimana sih dia? satu tahun gak sih? Iya, Kan oke. apa beda bulan? Iya, Dia lebih berpengalaman ya. Terus kayak Tunggu, Aduh, keriput kan gak? Gak Udah nampak kan? botox ya kemarin udah Buat- botox. buat ada dokter itu kan dokter udah botox. Dan dokter itu ya Iya. gagal kan ikut. Lanjut terus gimana? kamu tuh kira-kira bisnis apa sih yang cocok buat kita mulai itu ya kayak seumuran aku. Karena mungkin menurut aku sih karena sekarang eranya lagi digital banget nih. Betul. Jadi mungkin menurut aku lebih banyak belajar tentang itu gak sih? Aku kurang social media, TikTok atau apa dan lain sebagainya. Jadi content creator mungkin. Lebih ke arah sana. Karena mau bikin IO kayak aku aja lagi kena efisiensi. Gimana dong? Ya kan bener gak sih? Bapak tolong dibuka. Mohon ya Pak, saya mohon. Biar aku bisa bergerak lagi Pak. Betul. Oh berarti kamu udah biasa yang ngadep-ngadepin dunia gitu ya. Misalnya kayak negosiasi segala macam. Terus ketemu klien gitu. Betul. Aku udah lumayan biasa sih. Pressure-nya kayak gimana sih? Ya itu bekerja sambil tersenyum walaupun pusing. Iya, Ya gitu sih. Kadang permintaan Tetap klien harus tuh happy ya di depan orang-orang sebelum permintaan klien tuh kayak banyak banget. Aku pernah dapat event itu ada ya instansi gitu. Dia tuh kayak ngirimin aku briefing kayak H-2 hari. Terus dia sempat kayak ngabarin ke aku kayak, nah ternyata eventnya nggak jadi gitu. Terus tiba-tiba H-1 aku disuruh bikin produksi, bikin stage dan ya udah kayak gitu. Terus nambah ini dadakan. Harus kuat di situ sih gitu.
Kalau nggak kuat Kuat, dia berantem kuat. ya. Tiap meeting dia berantem kayaknya. Iya, benar-benar. Soalnya kehidupannya di kerjaan sama di sosial media dia sebenarnya beda banget. Beda banget Ya. gitu ya. Karena Apalagi kehidupan nyatanya. Walaupun dia ntar balik-balik. Gue pusing banget nih guys, tahu gak sih gitu. Itu di grup sama langsung video Tapi kamu call. tuh kayak orangnya gak terlalu sosial media banget ya? enggak lagi, aku kurang update banget gitu orangnya. Bener-bener kurang social media. Apa mungkin karena aku jadul sekali ya anaknya? Iya dong. Iya. Dia lebih ke privacy guys. Iya, lebih ke privacy tapi lucuannya lu gitu ya. Maksudnya Amin ya. Amin. Mudah-mudahan kita Terus bisa kalau misalnya sukses kamu sama-sama. lagi ada trouble atau kalau lagi capek banget lagi kerja gitu, gimana tuh ngatasinnya? Kalau aku lagi ada trouble dan capek banget kerja, aku lebih banyak sebenarnya di rumah. Aku bukan orang yang bener-bener yang kayak, ini gue harus traveling ke sini, ke kanan, ke kiri sendirian gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu sih. Karena kan memang aku di rumah pun juga sebenarnya kegiatan juga udah lumayan banyak. Ada keluarga yang harus aku urus gitu. Aku juga punya dogi yang harus aku urus juga. Jadi kayak, iya dong. Itu dia emang kayak perampok paling besar di rumahku. Majikan ya? Iya, majikan aku ya. Majikan Jadi aku sebenarnya bukan orang yang kayak, oh ini paling aku cuma kayak nonton gitu sih. Lebih kayak gitu. Senang-senang sama teman-teman aku. Ya kan aku teleponin, halo teman-temanku, let's go. Gitu. Gitu caranya. Langsung teman aku gini, oke berangkat gitu. Kata dia. Tapi menurut kamu Kata dia. dia yang mana? Yang ini. Kata kalau yang ini kan agak sibuk nih. Jadi ini nih. Feeling free ya? Kan itu namanya live update gak Iya sih? betul. Harus tahu kan ya. Harus Kamu tahu. ya, aku masih Jangan bernafas. tahunya yang sedih-sedihnya aja gitu. Iya jangan dong. Sedihnya itu harus disimpan dalam hati. Asik. Terus nih kamu udah capek banget kerja nih. Self reward tuh penting gak sih buat kamu? Self reward itu penting bukan cuma untuk aku tapi untuk semua orang yang udah bekerja keras dalam hidupnya. Menurut aku gitu ya. Karena kayak ya emang harus menyenangkan diri sendiri tapi memang gak berlebihan kayak gitu. Kalau aku memang kayak self reward itu senang sama achievement aja. Kalau aku memang orangnya seperti itu, bukan tipe kalau orang yang kayak suka nge-treat. Jadi kok kayak pergi deh ke sini, liburan ke sini. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Beli barang-barang yang mahal. Gitu. Tapi kamu lebih prefer beli barang-barang yang mahal atau kamu lebih prefer jalan-jalan traveling? Jalan-jalan dong. Daripada barang mahal. Jalan-jalan lah. Iya kan? Dunia itu luas banget guys. Kamu Kita pengen kemana aja sih? Melek. aku pengen keliling dunia. Kan aku hidup cuma satu kali ya kan. Iya Benar gak sih? Ada nggak sih lagunya kalau hidup cuma satu? yang penting waktunya ada. Itu Nyanyi yang dia, waktunya ada. Yang penting waktunya ada. Ini Kalau waktu waktunya ya? nggak ada, ya nggak bisa. Time is money gak sih? Betul. Maksudnya gitu. Time is money. Bukan. Bicara tentang traveling nih, kamu pengen kemana aja dan kamu udah pernah kemana aja sih sebelumnya? Pengen tadi kan udah kan? Kalau sekarang ini kan aku tujuan yang paling dekat itu mau ke Europe. Mungkin dalam tahun ini aku akan pergi juga ke Asia kali ya, ke Bangkok kayak gitu. Kalau kemana aja sebenarnya aku udah ke seluruh Jawa, ke NTT, NTB ya aku udah pernah juga ke sana sih, ke Sulawesi aku pernah gitu. Lebih banyak di sini cuma di sini mahal biayanya, jadi aku akan minggir agak keluar negeri dikit gitu. Gitu. Bapak turunin dong harga tiket lokal. Tiket domestik ya Pak. Keluar. Iya. Ngomong-ngomong kamu mau ke Europe, itu kamu ngurus visanya gimana sih? Aku ada kenalan dari keluargaku, boleh aku sebut namanya Bu Ningsih. Jadi kalian Bu Ningsih nanti aku lagi membuka lowongan loh buat ini loh penghasilan loh ya. Jadi nanti aku kasih ini nomornya Bu Ningsih kalau kalian mau buat ngurus visa. Sebenarnya visa tuh bisa diurus sendiri, cuman karena aku rame-rame jadi aku minta tolong sama Bu Ningsih si visa agent itu. Orang pinter kali. Seakan itu bening sih. Gitu. Tapi masing-masing negara di Eropa itu beda visanya. Kita visanya Schengen semuanya di situ. Gitu. Aku nggak tahu ya. Kalau aku sih dapatnya ke negara-negara yang visanya Schengen. Aku nggak tahu kalau misalkan di Eropa Timur kayak gimana, yang lainnya gimana gitu. Cuman aku kebetulan memang dapatnya visanya Schengen gitu. Seperti itu. Kamu kan sering banget keluar gitu. Ada favorite place atau ada history yang kamu gue mau datang sini jadi inget dia nih gitu. Atau kamu kayak emang gue suka aja di tempat gitu. A place with the memories. Nah,
gimana ya? Kamu mau minum juga boleh minum. Ah iya, terima kasih ya. Ini sehat banget, aku minum dulu kali ya. Ini harus cheers gak? Enggak, salah. Enggak bunyi Nggak boleh, kan? nggak boleh. Oke. Aku minum dulu ya. Biar kita Oke, bisa. nih cheers aja kan aku udah bilang kalau bertiga minum. Cheers, cheers. Saat Kita minum. aku emang selalu beliin dan cheers. Cheers doang. Apa kan? Oke. Cheers itu budaya loh di luar negeri. Iya kan? Kayak setiap mau minum apa ya. Iya, nggak perlu yang lain-lain. Betul. Air putih juga nggak apa-apa, bisa. Bener kan? Benar banget tuh. Tadi gimana? Liburan apa? Baca. Gimana Gitu loh. Iya. Ada nggak favorite place? With the memories, with the good memories yang kayak gue bakal balik lagi ke sini kayak gitu. Karena aku lagi kalau di Indonesia pasti ada beberapa. Cuman karena aku lagi antusias itu kayak yang tadi aku bilang gak usah aku pengen ke negara yang ini, negara yang ini, negara yang ini, negara yang ini. Ya aku lagi explore dulu aja ke sana gitu. Aku belum bisa dapetin yang kayak ini. Kayaknya seru nih ke sini balik lagi gitu. Tapi overall setiap tunggu mas kesemutan. Boleh dikat dulu gak? Gak apa-apa. Biasa diselonjoran aja. Maaf ya, ini kesemutan banget loh. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa ya? Kok mereka enak ya posisinya ya? Besok aku di sini ya, gitu. Iya gimana? Jadi aku yang lagi ngomong ya, maaf ya. Iya, kalau mungkin kayak sekarang nih kita lagi kayak ngomongin Bali ya it's always gonna be my favorite place juga kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku ke Labuan Bajo itu memang bagus banget, tempatnya benar-benar Instagramable banget, itu benar-benar worth it banget kalau mau pergi ke sana. Waktu itu aku ke Vietnam juga masih oke kayak gitu. Jadi aku lebih kayak gitu sih pemikiranku. Berarti aku lebih prefer jalan-jalan tuh keluar daripada di dalam negeri. Sebenarnya kayak Indonesia kan juga bagus banget ya, banyak banget tempat yang aku tuh mungkin nggak tahu, kayak misalkan aku pengen banget ke Kupang juga gitu loh, pengen banget kayak ke Flores, ke tempat-tempat yang kayak gitu karena banyak banget yang bagus. Aku aja belum sempet ke Raja Ampat aja nih, sekarang udah ada banyak nih. Lagi gimana nih? Ayo. Kan nggak boleh ke politik, boleh nggak sih ngobrolnya? Boleh kan? Kita buat obrolan update juga sih. Yang Raja lagi hype banget kan. Oke. Nah, tadi kan kita lagi bahas nih masalah liburan atau favorite place gitu. Kalian tahu gak sih berita sekarang tuh lagi ada yang Raja Ampat Iya, gitu. rame banget. Lagi rame banget kan di sosial media. Sayang banget gak sih? Betul banget, sayang banget sih. Sayang Menurut aku tempat sebagus itu surganya para ikan-ikan. Iya Hanya dong. demi mementingkan kepentingan Diri sendiri gak sih? Iya. Gitu. Makanya keberadaan jadi merusak wisata-wisata yang harusnya masih bisa dieksplor sama banyak orang, masih bisa kita lihat bagus, punya keindahan tersendiri gitu. sedih banget loh, beda aku belum pernah ke Raja Ampat. Sama aku juga belum pernah. Tapi ya tertunda. Coba nanti kita lihat ya akan bagaimana kelanjutannya. Ya betul. Makanya kita podcast traveling susah ya. Menurut kamu nih, kita tuh liburan sehat tuh yang kayak gimana sih Kak Natasha? Selama kamu menjalankan liburan yang sehat tuh seperti apa? Liburan yang sehat itu menurut aku ya, kamu sebenarnya banyak harus, pertama sebelum kamu datang ke sana, kamu harus tahu nih ke tempat-tempat apa yang akan kamu kunjungin gitu. Terus kamu akan stay di mana, terus kan sebelum itu kamu pasti kan memprepare tuh, iya kan, memprepare kesiapan secara finance-nya juga kayak gitu supaya nggak terganggu semuanya. Dan menurut aku tuh liburan tuh memang harus maksimal ya, namanya juga kita lagi liburan, ya kan, gitu. Jadi sayang aja gitu, karena aku tipe orang yang kayaknya tuh nggak mau ngulang, kayak misalkan aku let's say pergi ke Singapura, aku mungkin nggak selalu ke Singapura, aku akan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur gitu, explore lebih banyak kayak gitu. Jadi akan aku coba maksimalkan di negara itu, aku cari tahu juga gitu, kayak itinerary-nya aku mesti kemana, kayak gitu-gitu sih. Dan aku tuh orangnya lebih suka kayak
di negara ini atau di kota ini dia tuh khasnya tuh apa sih, dia punya makanan khas apa, dia tuh punya tempat Kuliner ya, ada museumnya apa, sejarahnya Di gimana. list lah itu. Lebih baik kayak gitu-gitu. Iya, Betul. Gitu Gitu nggak di sih? list. Yang Iya. biasanya dari rumah bangunnya siang, di sana mungkin bangunnya lebih pagi. Betul banget. Biasanya di sini keluar rumah naik kendaraan, di sana masih bisa jalan kaki kemana gitu. Betul banget. Jadi Liburan sehat kayak gitu. liburan sehat Tapi kayak aku gitu. malah sering banget bikin itinerary mau jalan-jalan kemana pun. Tapi itu ya udah gak berguna aja, gak kepake juga. Ujung-ujungnya ke situ. Terus habis itu malah jadi Banyak beban taunya di dari sana. orang-orang di sekitar ya, dari warlock-warlock. Iya. gitu. Kayaknya kalau list tuh lebih Iya. ke prepare awal aja gak sih, supaya Iya. kita di sananya nggak Nggak bingung. Benar. Gitu. Karena kan gak punya temen juga ya. di sana. Betul, masalah di sana kita mau explore ke tempat lain Iya. gitu oke Betul, aja. Betul, aku setuju. By the way, kamu kalau misalnya kerja jalan ke luar negeri itu lebih suka self travel atau misalnya kamu sama tour leader gitu? Pakai travel? Aku lebih banyak belakangan lately self travel sih. Jadi aku memang kalau yang Europe ini kan memang karena ada keluargaku di sana. Jadi akan ada keluargaku juga, kakak sepupuku yang akan ngelit kita lebih bagus ke sini dan memang keluargaku ada beberapa kali juga sering ke sana. Jadi kayak ya udah dia yang lebih kayak guide. Tapi mungkin karena nanti aku ke Swissnya itu mengecilkan diri, jadi aku mungkin akan pakai tour gitu sih. Tergantung kebutuhannya aja gitu. Gimana? Ada pengalaman menarik gak sih, ada pengalaman buruk, ada cerita-cerita kamu lagi di sini ada kejadian apa gitu. Kejadiannya tuh berbentuk mistis gitu. Apa nih? Apapun, anything. Berbentuk Berbentuk apapun, atau kejahatan, kejadian berbentuk bintang, hati, itu berbentuk kerang Oh, gitu. Sama kayaknya aku belum dapetin sih kayak experience kayak gitu. Jangan sampai lah ya, Jangan jangan sampai ya. sampai, jangan Malah sampai. kayak selalu fun gitu. Karena aku punya Harus sosok dong. keluarga. Tunggu cerita-cerita menarik dari Kak Natasha yang mau liburan ke Eropa Aku nih ya, kan. foto-fotoku ya. Lebih ke tunggu foto-fotonya ya. Lagi di sini dengan dandananku yang seperti ini gitu. Akun sosial media gak sih? Bener banget. Itu Agak harus mahal dicari ya. Iya. Engagement ya. Modalnya gak tanggung loh. Mencret sampai Kamu lebih ya gak sih. kamu lebih prefer liburan sama teman-teman atau sama keluarga? Aku prefer dua-duanya karena kebetulan teman-temanku itu waktunya juga nggak ada dan aku tuh menunggu mereka sampai mereka bisa. Jadi ya udah deh sama keluargaku dulu gitu. Tapi ya pasti ntar teman-teman keluarga sama lah gitu. Pengen gak sih liburan kita nanti rame-rame gitu ya sama anak-anak. Mau lah, ayo lah. kita jalanin. Ngajakin. Kalau dia nggak selalu sendiri tiba-tiba Iya, tiba-tiba di mana? Tiba-tiba ketemu. Nah, sebenarnya kamu juga tiba-tiba udah di perairan. Ya. Tiba-tiba Itu udah bukan di pulau mana? Itu namanya kerja sambil liburan. Oh, benar itu paling enak. Sama aku juga. Aku kerja sambil liburan. Enak banget ya Ada nggak sih sih. yang masih kerjaan sambil liburan? Banyak. Banyak banget. Aku kerja sambil liburan Kayak gitu ya, nanti kita cari ya kerja sambil liburan. Package kali kita buka package ya, bundling 7 orang gitu. Benar. Labuan Bajo apa? Nanti masuk engagement kita gitu ya. Kan udah ada juga yang sambil Nah, awalnya karena gitu. Jadi penawarannya kayak gitu aja. Penawarannya Nanti kita gitu. tawarin loh. Iya. Kalian tahu nggak sih itu siapa gitu? Terus kayak masnya nggak tahu siapa. Emang lu siapa? Siapa ya? Iya. Kenal loh di kalangan Di saya. kalangan saya sendiri, keluarga saya sendiri gitu. Mereka tahu kita kok. Benar. Itu satu wishlist juga lah buat kita nanti liburan. Buat grup kita iya satu wishlist karena Grup ke band tuh. grup band kali ya. Grup band kita itu. Karena kan kita kalau awalnya ketemu ini karena kerja, ya nggak sih? Ini gibah. Enggak dong, kerja dong, kerja nggak sih? Sambil gibah dikit. Emang ada bagi bagi sekarang? Ada yang bahas ya. Ini kita sama sih. Lagi bahas ini lu lupa kita lagi bahas apa namanya? Aduh Raja Empat. Udah lewat bro, dari tadi bro, gitu. Tips dari kamu nih cara ngatur kesibukan dari kerja dan liburan. liburan itu gimana? Kamu Indonesia gimana? Oke. Ya tadi kan Kalau Oke. kerja itu memang harus ya. Karena kalau nggak kerja nggak bisa liburan. Gitu. Betul. Jadi kayak Karena pakai uang sendiri ya sih Betul. kita liburan. Seperti yang sudah aku bilang, bahwa
nasi dan garam biar menjadi saksi hidup. Foto Eropa gue. Harus gue bela-belain. Harus gue bela-belain. Lu gak perlu. Gue ke Eropa bawa ada mie instan gitu. Yang penting sosial media gue Eropa, Bali, highlights Benar. Jadi kalau ada endorse kan tinggal gitu. Yaudah deh gue berangkatin lagi deh gitu. Kalau kayak gitu kan endorse makan dapat. Kita ada yang endorse, mudah-mudahan ada yang endorse nih ya. Makanya ayo teman-teman langsung subscribe sebanyak-banyaknya biar podcast kita ke up dan kalian semua juga ketagihan sama podcast kita yang kita sajikan. Tips dari kamu buat teman-teman sekalian nih gimana kita tuh bisa liburan tapi juga bisa sambil kerja gitu. Tips dari aku ngebedain waktunya. Iya, sebenarnya yang tadi Faras bilang tuh udah bener banget. Kalau bisa, kalau ada liburan sambil kerja. Jadi kalian liburannya tuh dapat uang. Bukan buang-buang dibayarin PP Hotel, akomodasi dapat. Kemana-mana tahu dikasih target. Emang dikasih cuan. Kurang seneng apa dalam kehidupan permanusiaan ini. Siapa yang gak ngiri ya? Maka kasih asupan yang banyak ke sosial media biar kita diomongin gitu. Media itu penting. Mulai sekarang kamu mungkin bisa mengembangkan itu. Iya, mungkin aku harus banyak belajar dan mengembangkan yang itu ya. Betul. Ya nggak sih? Fotonya jangan cuman itu aja gitu. Biar ada yang update gak sih? 168 per 54 buat apply. Oh. Kok jadi gimana kelihatannya dia gak nyambung gitu. 4 kilo lagi gak boleh gitu loh. Iya beda salah. Gak kelihatan 50 ya. Tapi mau diedit ya di bagian sini. Dirubah ya. Dikecilin. Di atas ini ada tulisan 170 Kurang ajar ya. 50. Kita kelihatan pitaknya kalau di atas sini. Ada black hole ya. Gitu. Seru banget ngobrol hari ini tentang liburan. Terima kasih banget loh Tasya udah datang sini nanti live update ya habis pulang dari Europe kamu kesini lagi. Jangan lupa like fotoku karena aku kan foto banget. Terus kamu chat aja di grup guys. Like dulu. Dan share juga nggak? Share. Iya. Dan share di podcast kita juga boleh nggak? Jangan dong. Tasya lagi di Eropa. Iya next episode ada fotonya. Gitu. Dan Tasya pulang dari Europe. Aku fotoin kalian. Aku cetak di. Fotoin ya. Fotoin ya. Dulu di Krohom. Aku cetak di Polaroid. Gitu. Nanti fotoin. Lagi aku lagi di Paris aku fotoin gitu ya. Di depan beneran Apple. Iya. Gitu ya. Dari beberapa negara Eropa yang mau kamu kunjungi sekarang yang paling excited banget. Aku pengen banget ke si Spanyol dan kita insert ya foto-fotonya di sini. Terima kasih Natasha. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast ini. Kamu cantik dan glowing banget. By the way, boleh dikasih tahu gak sih nurutannya? Aku tuh lagi ngurangin makeup. Ini buat teman-teman sekalian juga nih. Kurangin makeup banyak skincare. Gak ada yang kayak gimana. Air wudhu juga ya. Aku nggak yang kayak aku cantik apa ya? Enggak, aku nggak gitu sih. Kebetulan kan aku juga nggak tahu ya step-step air wudhu itu gimana. Ada center guys. Gitu ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Iya. Seru banget ini kita ngobrol. Mungkin nggak tahu timing nih ya sama Natasha ya. Karena menurut aku kayak seru gitu loh. Topik yang kita obrolin tuh kemana-mana. Emang harus kemana-mana. Bawa buku cerita terus kita kayak iya dong 5 jam ya. Durasinya 5 jam gimana? Pada mau nonton apa enggak? Oke, jadi teman-teman sekalian terima kasih buat circle kita. Gimana? Circle kita. Terima kasih untuk Gini. 1, 2, 3. Terima kasih untuk circle kita. Ya berteman cerita seru. Dan obrolan yang tanpa basa-basi. Betul. Buat kalian yang punya cerita-cerita seru, cerita-cerita menarik, terus di drop off di komentar. Kalau misalnya kalian juga mau request obrolan apa lagi sih yang cocok buat kita obrolin sama Natasha. Pengen tahu dari Natasha atau kalian mau request
ada dia lagi dong gitu. lagi dong. Atau cerita-cerita apa gitu. Semua tinggal ditulis di kolom komentar. Kasih ini ya, nanti Price list. red card ya. Oh red card. Ada red card. Pulang dari sini ada red card. Ini masih bisa nego 3 kali udah fix ya. Soalnya udah pulang dari Europe. Udah pulang dari Europe udah beda Jadi engagementnya udah sedikit naik gitu. Ya, berarti red cardnya udah beda lagi gitu. Ya enggak. Drop aja pokoknya komentar-komentarnya. Aku minta ini ya, minta apa? Riders. Boleh. Boleh. Ridersnya udah penuh tuh di situ tuh gitu. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video podcast kita. Dan juga teman-teman yang punya cerita-cerita menarik boleh langsung kolom di kolom komentar. Ditunggu banget nih sama circle kita. Thank